Semangka opal atau lonjong itu pun ada beberapa jenis ya teman-teman. Kebetulan saya tanam ini tipenya lebih bening, daunnya lebih tipis. Ini saya tanam di musim kemarau, dan yang satunya itu lebih pekat coraknya, kemudian daunnya lebih tebal. Kedua-duanya ini pun saya tanam semua di musim kemarau, dan alhamdulillah pertumbuhannya normal dengan sistem perawatan kita. Halo bos, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Ayah TV. Bos, ini tanaman semangka saya lonjong yang sudah berusia 46 HST. Sudah melakukan 2 kali pemupukan setelah penyerbuan bos. Untuk lahan bekas kemarin ya, teman-teman yang ikuti video ini pasti tahu ini lahan bekas yang kemarin kita sudah tanam 1 kali di musim penghujan, dan kini memasuki musim kemarau. Tapi alhamdulillah bos, perkembangan atau pertahanan tanaman kita lebih terkondisikan atau lebih normal pertumbuhannya. Berdasarkan pengalaman saya kemarin, waktu yang saya lotari itu malah agak susah ya pertumbuhannya. Tetapi dengan sistem ini, sistem semprot rumputnya di tepi-tepi ini, malah perkembangannya normal. Selain juga unsur tanah mungkin bos ya, jadi tanahnya ini lebih rendah, jadi dia lebih lembab di permukaan tanahnya, sehingga pertahanan tanaman kita hingga saat ini normal sekali. Seperti musim hujan juga, usia 46 HST teman-teman sudah bisa melihat posisi buah ini sudah di angka 3 kilo, 3,5 kilo seperti itu ya normalnya. Tinggal bagaimana kita memberikan nutrisi untuk pengepoman. Alhamdulillah buahnya banyak yang jadi bos, karena pertahanan pokoknya memang kuat. Banyak sekali acara atau ngobrol-ngobrol kita di video ini, jadi teman-teman semua yang sering request atau sering ber-WhatsApp dengan saya nggak sempat saya jawab, jadi saya akan tuntaskan jawaban saya di video ini. Semoga bermanfaat untuk cuaca musim sekarang. Oke bos, sedikit saya berikan tip untuk menjaga kebugaran tanaman di musim kemarau. Jadi teman-teman bisa melihat ini fase vegetatif kita setelah melakukan penyerbuan atau mulai pembentukan buah. Jadi kalau kita berikan unsur-unsur lain selain pupuk kimia ya, misalnya amino atau sejenisnya untuk tambahan-tambahan pokok tanaman, itu pokok akan terasa lapar di posisi nanti fase generatif. Jadi bos, ini saya buat agak magak atau saya buat kurus, setengah kurus ya. Jadi proses penyerbuannya air tetap jalan. Kalau air semasa kita nyerbu itu tetap jalan air sewaktu petang hari. Jadi jangan sampai jam, pokoknya yang penting ditahan. Jadi nggak seberapa gemuk dulu, yang penting kita buat magak. Jadi di balik kemagaan pokok tanaman semangka itu biasanya nanti pembuahannya lebih mudah. Caranya yaitu rutinitas air. Kuncinya satu, air jangan sampai kurang, kemudian pempupukan berkala. Jadi kita setar mupuk itu nggak perlu banyak-banyak. Unsur justru malah kalium yang saya berikan ya, seperti NPK Grower, Yara Winner, seperti itu kita masukkan, kita campur dengan nitrabor. Kemudian ketika kalsium, ambisen, atau amino, zat-zat lain kita masukkan, itu semakin menambah tanaman kita ini semakin lapar. Nah di situ peluang kita harus memenuhi air dan juga pemupukannya. Jadi nanti setelah pokok itu besar, itu akan sangat kuat makan daripada nutrisi yang kita berikan. Kemudian pembahasan kedua bos, untuk mempertahankan pokok tanaman di musim kemarau, selain dari nutrisi dan air, ada juga yaitu dari segi perawatan tanaman melalui penyemprotan. Jadi hindarkan tanaman itu sebelum kena misalnya trip ya. Trip ini berbahaya karena memberhentikan pupus. Jadi nanti buah kita itu susah mau besar ketika pupus tidak jalan. Karena
proses masaknya berulang kali saya katakan proses masaknya tidak terjalin dengan bagus, apalagi ada di virus kuning yang menjangkit di pucuk-pucuk tanaman, itu buahnya tetap hancur ya atau rusak. Misalnya kita pupuk dengan pupuk bagus-bagus pun pecah dia. Jadi kalau pohonnya tidak bagus itu posisi buahnya tetap susah besar. Makanya ini ada sedikit virus kuning ya, terus langsung saya serpai. Sebelum menjalar jauh itu langsung diaplikasikan pengobatan ya teman-teman. Paling bagus di pagi banget atau di sore hari, sehingga kita bisa mendapatkan atau mempertahankan pokok tanaman hingga ke pembesarannya. Saya kira mungkin sharing saya sedikit saja untuk musim ini seperti itu. Kebetulan opal yang saya tanam atau lonjong ini ada 2 jenis, yaitu yang satu itu sejenis jupe yang coraknya pekat, dan yang satu ini lebih bening. Untuk kejelasannya silahkan teman-teman bisa berkomentar, dan terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu membantu jawab. Jadi kawan-kawan lain yang mungkin mengetahui bila ada pertanyaan yang sama yang berulang kali terlontar dari sahabat kita pemula, jadi teman-teman yang berkomentar bisa membantu menjawabnya ya. Kadang saya nggak sempat. Jadi teman-teman, ini gambaran untuk buah yang bertipe gelap tadi, maksudnya bertipe tebal ya, pekat coraknya, dan yang tadi bertipe bening. Sama saja pertumbuhannya, cuma berbeda di warna dan ketebalan daripada daun. Nanti sore insya Allah kita akan melakukan pemupukan lagi yang ketiga kali setelah nyerbuk. Jadwal pemupukan 5 kali sampai finish ya teman-teman, sampai 50 sampai 52 HST itu sudah terakhir mupuk.